Nah, ini cerita-cerita kan nih Pak Riki sepertinya kedengarannya idenya luar biasa nih. Tapi kira-kira ada keinginan untuk menyampaikan kepada Pak Prabowo langsung nggak? Mengingat Pak Riki kan punya sejarah yang dekat sama Pak Prabowo dulunya. Apapun seperti sungai, airnya mengalir, ya. Saya tidak pernah memaksakan diri untuk ketemu siapapun. Semua Tuhan yang akan mengatur. Ya, tapi kan harus ada ya keinginan untuk bertemu, mengajukan waktu segala macam supaya Keinginan untuk memajukan bangsa dan negara ini adalah cita-cita terakhir saya sebelum dipanggil Tuhan. Keinginan itu tentu harus melalui presiden. Jadi beliau itu adalah berkuasa, ya kita rakyat punya solusi, dikawinkan. Saya yakin Indonesia tetap akan menjadi negara kelima terkaya. Makanya sebelum 17 Agustus saya akan launching buku yang kedua, 500 halaman kalau tidak salah. 2030 Indonesia akan menjadi negara terkaya kelima di dunia. Nah, ini mengulang lagi nih, tahun 2015 negara terkaya di dunia nomor 5, 2030 ini masih 5 tahun ini ya. Nah, ini kira-kira optimismenya seorang Riki Sutanto ya semoga saja bisa terwujud ya. Tapi memang kalau gitu waktunya singkatnya cepet-cepet nih disampaikan kepada Presiden supaya bisa dijadikan satu titik tolak untuk supaya dilakukan supaya Indonesia bisa maju ya. Ya, itu semua diatur oleh Tuhan. Kita dilahirkan ke dunia juga diatur oleh Tuhan. Ya, semoga bisa tercapai ya. Nah, mungkin ide Pak Riki apa lagi nih supaya ini kan kita lihat sekarang area ini kan korupsi kita ini bukannya merajalela lagi, tapi ngeri-ngeri lihat angkanya itu dulu nggak pernah dengar nih, yang triliun-triliunan sampai bahkan 1000 triliun ini mengerikan sekali nih. Kira-kira Pak Riki lihat nih gimana korupsi kita di Indonesia ini? Korupsi itu ada dua ya, corruption by need, korupsi karena kebutuhan. Satu lagi. Yang kedua adalah corruption by greed. Oh, karena tamak, Kerakusan. serakah. Ya. Jadi kalau corruption by need itu bisa hilang. Karena kalau gajinya dinaikkan, kesejahteraan yang ditingkatkan bisa hilang. Ya, saya mesti tekankan. Zaman Bung Karno ini, kebetulan Bung Karno ini tanggal lahirnya sama-sama saya ya, 6 Juni ya. Ya. Jadi di waktu beliau masih berkuasa, rakyat merayakan ulang tahunnya, saya seneng. Saya nggak usah merayakan, di jalanan semua merayakan. Waktu itu bangsa kita disebut bangsa antri sembakau. Betul-betul minyak, beras kita harus ngantri. Setelah itu, zaman Pak Harto. Nah ini kurang inovasinya. Bangsa kita dijadikan bangsa subsidi sembakau. Semua disubsidi. Minyak goreng, beras, garam. Sehingga memberatkan APBN. Nah setelah Pak Harto, bangsa kita menjadi bangsa subsidi. Akar segala kesengsaraan rakyat menjadi bangsa sembakau, bangsa sembakau, bukan bangsa subsidi, bangsa sembakau, adalah UMR. Jadi ditaker, daerah ini 2 juta cukup, oh yang ono 1,5 juta cukup, di sini 3 juta cukup. Ini takerannya ini, bagi saya itu hidup tetap hidup, mati juga kagak. Tapi kan itu minimum standar supaya jangan turun dari situ. Lebih kan tetap boleh. Ya kalau mempunyai minimumnya ditinggikan dong. Tinggikan nanti perusahaan-perusahaan, pabrik-pabrik nggak bisa mengcover kan berat juga. Ini saya nggak setuju. Saya berani debat itu. Nah, gimana itu? Ya ini. Ya. Jadi UMR itu segala akarnya kesengsaraan rakyatku jadi rakyat sembakau. Ya. Dapat gaji, terus minggu keberapa rasa itu dompet udah sesak napas. Gak perlu sampai sebulan. 2 minggu, 3 minggu kan? selesai. 2 minggu sebelumnya ini semua pada ketawa nih rekan-rekanku. Udah sesak napas. Jadi UMR itu harus diganti dengan GHL. GHL itu dengarnya lebih enak. Gaji hidup layak. Gaji hidup layak itu pantasnya dari Merauke ke Sabang 6 juta. Pemutaran antara mereka sebulan itu 648 triliun. Setahun 7.776 triliun. 3 kali APBN. Meledak. Simple ya.
when the people spend, the economic will spin. Ya, berputar ya. Berputar. Si rakyat belanja, roda ekonomi berputar. Sekarang mall penuh. Jangan lihat mallnya, tunggu di luar mall. Yang pulang bawa belanjaan mana? Cuman window shopping aja ya? Window shopping dan makanan. Makanan paling penuh di mana? Food court. Tapi tentunya dengan tadi gaji hidup layak itu kalau misalnya 6 juta kan di daerah-daerah tertentu yang mungkin investasi pabrik-pabrik di sana itu menjadi tidak efisien karena mungkin cost-nya tinggi nggak? Salah. Nah, gimana kira-kira mengatasinya? Salah. Kita ambil contoh Singapura aja. Pabriknya banyak sekali ya. Mana ada gaji yang 1.500? Semua 2.000 ke atas. Hidup. Efisiensinya kira-kira di mana? Selain dari hasil gaji yang kalau udah gaji tinggi, efisiensinya di mana? Semua tuh ada perhitungan. Seperti kalau restoran itu dia punya overhead cost ya. Itu kurang lebih 35%, termasuk gaji. Nah, terus food cost kurang lebih 30-35%, profit juga kurang lebih 30-35%. Itu. Tapi restoran di sini gimana? Ini kerja di food court ya. Mereka pesen, dilayanin. Ya, saya nggak mau sebut nama-nama restorannya. Ya, paha ayam ya sekian, minumnya ini oke sekian, 220.000 ya udah dapat. Oh ini burger, ini gini 180.000. Itu pakai topi, melayani ramah sekali. Begitu tank jam makan, celaka dia cari ke warteg di pinggir jalan 12.000. Berapa rasanya dia? Baru melayanin orang yang makan 200.000, 300.000, tank jam makan harus ke warteg cari yang 12.000. Nasi disiram kuah ya. 12.000 udah dapat telur lah, sayur-sayuran dapat lah. Ya dapat. Ikan-ikan kecil mungkin dapat lah. Ya dikit-dikit lah. Iya. Ya kan? Ini ketidakadilan. Indonesia itu negara yang Pancasilanya tertulis. Negara lain Pancasilanya tidak tertulis tapi melaksanakan. Nah, tapi tadi daya saing kita terhadap negara lain misalnya di Asia Tenggara kan masih ada Vietnam, mungkin Thailand, Myanmar nanti yang mungkin gaji mereka yang mungkin di bawah itu kali sehingga investor di waktu kampanye calon presiden saya mengatakan kalau saya terpilih jadi presiden maka hari keesokannya saya akan umumkan negara saya negara tertutup. Maksudnya gimana tertutup? Punya 300 juta rakyat masih takut soal tidak bisa self-sufficient. 300 juta rakyat itu purchasing power-nya luar biasa. Jadi artinya produksi sendiri pakai sendiri gitu, berputar dalam negeri saja? Tertutup pokoknya. Impor buah segala juga enggak ada, kita tanam buah laku. Kain tidak ada impor, semua kain kita laku, sepatu kita laku. Tapi bahan baku kan mungkin barangkali ada yang nggak ada di Indonesia gimana? Bahan baku apa yang nggak ada? Ya mungkin bahan-bahan kimia pendukung pabriknya atau apa barangkali yang belum ada di Indonesia barangkali. Mungkin tertutup, terbatas kali ya. Jadi ada juga yang masih diimpor tapi terbatas ya mungkin. Enggak, tertutup itu secara prinsipal tertutup. Kalau memang ada bahan-bahan baku yang penting yang nggak bisa diproduksi tetap di Indonesia, diimport. Kita buat di Indonesia. Itu atau baru ada semangat. Bikin lagu lagi dong. Mari kita bangun di Indonesia kan. Iya. Nah, memberikan semangat. Zaman Bung Karno tuh banyak lagu untuk memberikan semangat. Semangat ya. Kayak Pak Riki kan barusan buat lagu anti korupsi ya. Ya mungkin dari zaman Bung Karno sampai sekarang baru ini lagu. Iya. Lagu itu memberikan semangat kok. Ya, begitu tertutup bayangkan. Itu mungkin pabrik mobil presidennya datang, oh ini mobil saya jadi bagaimana ini? Ya, bagaimana apa tuh tertutup, nggak bisa produksi lagi. Jangan dong, buka pintu buat saya. Semua bilang pabrik mobil jangan buka pintu. Negosiasi kepentingan kita buka. Jadi bargaining power kita kuat. Perlu presidennya diktator seperti Pak Prabowo. Ya, gas murah stop. Dua negara pusing sekarang. Emang mereka pusing, kita pusing. Bukan, nggak kita pikirin. Kita pikirin negara kita sendiri. Tertutup dengan gaji GHL 6 juta, waduh. Kita perlu apa coba?